Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para insan pengadaan, kawan-kawan semua, PPK, Pokja, Jasa Pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman, eh, penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah kedua buku saya, panduan dokumentasi, penerbit Gramedia, dan buku kerja pejabat pembuat komitmen. Nah, eh, ini adalah sekilas identitas saya bahwa saya adalah pengelola pengadaan ahli media, juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia di IFPI dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di IAPI. Ya, oke. Kemudian ini adalah sekilas sertifikat kompetensi yang saya miliki sebagai ahli muda. Saya memiliki kompetensi ini adalah ahli muda ya. Oke, ini ahli muda. Ini adalah daftar kompetensi yang alhamdulillah saya miliki. Kemudian ini adalah ahli media. Ya, ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Berdasarkan kompetensi tersebut, ya saya menggunakan ini untuk berbagi ilmu, untuk bisa memberikan apa yang saya mampu, dan harapan saya bisa dimanfaatkan oleh Anda semua, kita semua para insan pengadaan di seluruh Indonesia. Nah, video ini melanjutkan dari video sebelumnya, di mana tema besarnya adalah template review persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Jadi kalau yang sebelumnya video pertama terkait untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, yang kedua untuk jasa konstruksi atau pekerjaan konstruksi, dan yang ketiga ini adalah ketiga dan keempat ini adalah tema untuk jasa konsultansi. Hanya saja saya bagi dua, yaitu jasa konsultansi non konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, yang nanti ada video yang lain. Yang video ini adalah untuk jasa konsultansi non konstruksi, ya. Ini soalnya karena kiblatnya berbeda. Kalau jasa konsultan konstruksi, maka dia menggunakan peraturan EKPP 9 2019, ya. Kalau yang konstruksi menggunakan PUPR 7. Yang sekarang kita yang non konstruksi, kita langsung saja ke template-nya. Ya, template ini akan saya masukkan ke CD buku, ya, akan ke CD buku yang pertama. Bagi yang sudah memiliki buku ini, Anda bisa lihat nanti di link Google Drive ada folder baru namanya update template. Anda ada satu di sini, ya. Kemudian juga bagi yang nggak punya buku yang pertama dan buku yang ini, saya taruhnya nanti di deskripsi video ini, ya. Ada template-nya saya berikan free untuk Anda, ya. Filenya file Word, ya. Juga video-video sebelumnya juga berbagai template yang kita sharingkan filenya adalah file aslinya, file Word atau file Excel, ya, supaya Anda bisa modifikasi dan insya Allah bisa berguna. Oke, kalau konstruksi itu prinsipnya kita langsung ke template-nya, ya. Template-nya depannya sama, kurang lebih sama, tidak jauh berbeda. Ya, ini contoh jasa konsultan apa gitu ya, pembuatan aplikasi misalkan, ya, begitu ya. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita langsung ke kontennya. Oke, ini saya ketik. Ini kerangka acuan kerja, KAK. Nah, yang perlu poin pertama yang penting adalah bahwa pada jasa konsultansi namanya adalah KAK, kerangka acuan kerja, bukan spesifikasi teknis. Anda bisa cek di Perpres 16, juga di peraturan EKPP 9, bahwa KAK itu diperuntukkan untuk jasa konsultasi. Spesifikasi teknis digunakan untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Itu sudah jelas. Makanya kalau Anda lihat di SPSE bunyinya selalu spesifikasi teknis garis miring KAK. Ya, karena kita ngomong sekarang ini lagi bicara tentang jasa konsultan, kita bicaranya KAK, bukan spesifikasi teknis. Oke. Nah, kalau KAK, nah, kalau jasa konsultansi, ini satu hal yang penting, bahwa persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis sudah diatur di regulasi. Kita jangan menambahkan yang selain diatur di regulasi. Sekali lagi,
Untuk jasa konsultansi, persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis sudah diatur di regulasi. Ya. Jadi seperti itu. Ini persyaratannya ada di sini. Ini kuncinya ada di sini. Jadi persyaratan teknis itu tiga ini, tinggal kita cari mengunci, memfilter kualitas tenaga jasa konsultan ini pada ketiga ini, bukan menambahkan item yang lain, apa itu pengalaman perusahaan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli. Nah, ini adalah izin usahanya dan seterusnya. Nah, yang ingin kita perkenalkan juga bahwa yang membedakan dengan review pekerjaan yang selain jasa konsultan ada lampirannya. Ini sudah saya bikin. Ini lampiran ini mengikat pada berita acara review tadi. Ini menjadi bagian dari berita acara review tadi, ya. Oke, ini lampirannya ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Jadi ini ada lampirannya. Lampirannya ini ya. Ini untuk kualifikasi, ini untuk tahap seleksinya. Ya, kita asumsikan jasa konsultasi ini menggunakan badan usaha. Kalau badan usaha berarti pasti prakualifikasi. Jadi kalau badan usaha pasti prakualifikasi. Jangan menggunakan badan usaha dengan pasca kualifikasi. Pasca kualifikasi dipakai untuk yang konsultansi perorangan. Kalau badan usaha pasti prakualifikasi. Nah, kalau prakualifikasi persyaratannya sudah diatur seperti ini. Ini adalah kualifikasi teknisnya, ya. Kan ada kualifikasi administrasi dan seterusnya. Ini kualifikasi teknisnya sudah diatur seperti ini. Pertama adalah unsur pengalaman perusahaan, di kualifikasinya. Objeknya adalah segala yang mereka input pada data kualifikasi. Berarti objek evaluasinya adalah segala yang diinput pada data kualifikasi, bukan pada Apindo. Apindo belum dilihat. Apindo menggunakan yang sheet sebelahnya. Kita ngomongnya ini dulu. Jadi ini sudah diatur, ya, ini sudah diatur di standar dokumen pengadaannya. Di LKPP tentang standar dokumen pengadaan ini sudah ada. Jadi ini memiliki pengalaman jasa konsultan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, jasa konsultan apapun 10 tahun terakhir, ya. Kemudian pengalaman yang similar. Nah, karena di sini similar tidak ada keterangannya, itulah perlu ditegaskan di sini. Nah, yang warna kuning ini untuk yang tahap prakualifikasi, kalau yang warna hijau muda ini untuk tahap seleksi. Berarti ada tahap prakualifikasi, ada tahap seleksi. Nah, di sini perlu ditanyakan di sini ya, yang similar itu apa di sini? Ya, yang similar itu apa? Contohnya misalkan ada jasa konsultasi sertifikasi ISO 9001/2015. Setelah kita melakukan review dengan PPK, disepakati yang dikatakan similar pada kualifikasi adalah cukup konsultansi sertifikasi ISO 9001. Itu aja sudah. Asalkan dia 9001 sudah bisa dikatakan similar. Tuh. Jadi itu perlu ditetapkan, perlu disepakati di review. Itu gunanya ya review. Kemudian similar, kemudian pengalaman sebagai lead firm selama 10 tahun terakhir. Terus nilai pengalaman, jadi jumlah pengalaman yang kontraknya minimal separuhnya HPS ada berapa. Ya, sekali lagi, pengalaman yang mereka input di data kualifikasi yang nilainya di atas separuhnya HPS itu ada berapa. Nah, di sini kriteria penilaiannya sudah ditentukan di sini. Ini bisa Anda rubah-rubah. Nah, ini silahkan dirubah. Disesuaikan dengan karakteristik, ya. Karakteristik dari pemaketan. Kalau misalkan konsultan ISO di Indonesia tidak terlalu banyak. Misalkan kita sepakati seperti itu, maka cukup di sini kriterianya range-nya adalah 4, 3, 2, 1. Tapi kalau misalkan jasa konsultannya dalam membuat sebuah aplikasi atau website, ya, yang saya tahu perusahaan website itu sangat bergelimang sekarang ya, sangat bergelimang, banyak sekali. Nah, ini mungkin bisa Anda tambahkan bukan 4, 3, 2, 1 untuk dapat nilai ini, tapi bisa misalkan 20, ya, 15, 10, 5 misalkan, atau 20, 15, 12, 10, atau terserah ya. Jadi Anda bikin range sesuai dengan karakteristik di pelaku usaha jasa konsultan itu. Ya, seperti itu Anda tentukan di sini. Kemudian di sumber daya manusia.
jumlah tenaga ahli tetap yang mereka miliki, yang ada di data kualifikasi ya, yang ada di data kualifikasi, bukan yang diupload di Apindo. Sekali lagi ini adalah objeknya data kualifikasi. Ya, ini kalau lebih dari 6 tenaga ahli tetap maka nilainya 20, kalau 4 sampai 5, 15. Ya, ini silakan. Silakan disesuaikan, disepakati di review. Tenaga kerja, nah ini bila dibutuhkan. Kemudian kemampuan menyediakan fasilitas peralatan. Nah, ini perlu ditanyakan kalau memang dipersyaratkan ini ya. Jika dipersyaratkan. Dia harus punya apa gitu ya, silakan. Misalkan dia harus punya aplikasi tertentu, alat kerja apa misalkan. Kalau itu memang mau dipersyaratkan silakan. Ya, ini bisa kalau milih sendiri nilai 10, kalau sewa nilai 5 seperti itu. Dan totalnya misalkan ini contohnya 60. Ya, 60. Kalau saya prakualifikasi itu saya sarankan jangan terlalu idealis. Kita sedikit-sedikit murahan aja. Ya 60 lah, jangan terlalu rendah juga ya. 60 lah. Karena prakualifikasi minimal harus 3 supaya bisa lanjut. Kalau kurang dari 3, ulang lagi dari depan. Jadi kita saring aja sudah. Ya minimal 3. Dapat minimal 3, makanya 60. Tapi saringan sebenarnya ada di sini nih. Nah, ini dikualifikasi. Di tahap seleksi nah, saringan yang sebenarnya. Apa saja yang dinilai di sini? Ada 3 yang dinilai. Unsur pengalaman perusahaan, sama kayak tadi, pengalaman perusahaan. Nah, ini objeknya lain. Kalau yang di sheet kualifikasi, objeknya adalah data kualifikasi. Kalau yang ini, objeknya adalah apapun yang diupload di Apindo tanpa melihat data kualifikasi lagi. Tanpa melihat data kualifikasi lagi. Dari apapun yang diupload di Apindo. Ya, jadi berbeda ya kawan-kawan ya. Unsur pengalaman perusahaan sejenis. Nah, ini sejenisnya apa? Nah, ini ditanyakan nih di review nih di sini. Ini kan lampirannya. Nah, ini kalau yang warna hijau muda ini adalah yang untuk tahap seleksinya ditanyakan yang sejenis. Nah, ini contohnya di sini sama, baik yang prakualifikasi maupun seleksi kriteria yang sejenis, similar atau sejenis sama. Nah, contohnya ini. Kemudian pengalaman pekerjaan di lokasi pekerjaan yang sama. Nah, ini perlu disepakati di review, makanya di sini ditanya. Kriteria lokasi yang sama itu apa? Kalau misalkan kantor Anda di Jakarta, itu ada bisa disepakati ada beberapa alternatif. Apakah dia harus punya pengalaman di DKI saja, Jakarta saja, atau Jabodetabek, atau Jadetabek ya, tanpa Bogor, misalkan seperti itu. Tergantung kesepakatan. Jadi apapun bunyikan kota-kota mana saja yang bisa dikatakan kriteria lokasi yang sama. Lokasi yang sama dibunyikan di sini. Ya, disepakati di sini. Dan nanti juga jadi lampirkan juga di dokumen seleksi, jadi para peserta jasa konsultan ini tahu kriteria lokasi yang sama itu kota-kota ini gitu. Ya, ini nanti ada pengaruhnya jadi penilaian ini. Ya, lokasinya disepakati. Bisa provinsi DKI Jakarta atau hanya Jakarta Pusat saja misalkan ya. Tapi kalau terlalu kecil gitu nanti peluang akan sangat sulit ya, terlalu kecil range-nya. Ya, yang masuk agak aja lah ya, provinsi yang sama misalkan seperti itu, kabupaten provinsi yang sama. Gitu ya. Platform dinilai lagi di sini, cuma ini ini sekali lagi Anda bisa sesuaikan ya. Anda bisa sesuaikan. Kalau saya memilih tidak merubah-rubah angka-angka ini, ya, kalau saya, termasuk yang kualifikasi tadi, ini angka-angka ini saya nggak rubah. Saya hanya akan merubah yang di sini nih, tergantung karakter jasa konsultannya. Termasuk yang di sini juga. Saya hanya merubah yang, saya sarankan rubah yang di sini aja, yang di sini biarkan aja. Kecuali nanti yang bawah, yang paling utama. Ya, kita lanjut dulu di sini. Kapasitas perusahaan. Persentase tenaga ahli tetap yang diusulkan terhadap jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya semoga Anda paham, maksudnya adalah misalkan tenaga ahli yang dibutuhkan ada 4 misalkan. Dari 4 tenaga ahli yang dibutuhkan, itu yang 3 merupakan tenaga ahli tetap. Itu memiliki nilai yang lebih besar daripada yang tenaga ahli tetapnya cuma 1 dari 4 itu. Semoga paham? Jadi misalkan jasa konsultan butuh 4 tenaga ahli, jasa konsultan A menawarkan dari 4 ini 3 merupakan tenaga ahli tetap,
Sementara jasa konsultan B menawarkan dari 4 tenaga ahli ini cuma satu yang tenaga ahli tetap, yang berstatus tenaga ahli tetap, maka nilainya akan lebih tinggi dalam hal kapasitas perusahaan ini adalah yang jasa konsultan yang A. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga nilai pengalaman kurang lebih sama dengan HPS, kurang lebih sama dengan HPS dari pekerjaan sejenis. Oke. Unsur proposal. Nah, ini kalau proposal, saran saya libatkan tim teknis, tim ahli atau expert di luaran. Ya. Karena ini adalah satu-satunya persyaratan yang sifat subjektivitasnya tinggi. Ya, nah jadi jangan sendirian. Kalau ini sebaiknya libatkan tim teknis, tim ahli atau expert narasumber dari luar untuk menilai ini. Jadi Pokja memasukkan berdasarkan pihak ketiga. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, ini saran saya. Kalau mau nilai sendiri boleh Pak, boleh, silahkan. Ya, sekali lagi, kalau menurut saya mitigasi risikonya kalau menghadapi audit, kalau ditanya ini kenapa nilai segini itu akan lebih bagus kalau yang menilai adalah expertnya. Nah, nomor 3 ini tadi kan porsinya 10, nomor 3 30, nomor 3 60. 60. Nah, ini tergantung dari jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan, ya. Anda buat sedemikian hingga pas jumlahnya. Ini saya buat 60 contohnya. Kebetulan tenaga ahli yang dibutuhkan totalnya, contoh yang ini saya contoh di sini ada 12. Ini kita pukul rata 12, 60 bagi 12 5. Jadi penentuan ini disesuaikan dengan jumlah tenaga ahli tetapnya. Ya, di mana masing-masing dinilai berdasarkan 3 hal ini. Tingkat pendidikannya, jika sesuai 100, jika tidak sesuai 0. Bobotnya 20. Kemudian pengalaman profesionalnya. Nah, ini yang penting. Ini yang penting sekali saya sampaikan. Pengalaman profesional. Pengalaman profesional beda dengan pengalaman kualifikasi. Kalau pengalaman profesional itu misalkan seseorang A ikut sebuah proyek jasa konsultan antara bulan Januari 2019 sampai bulan Maret 2019 misalkan. Kalau pengalaman kualifikasi itu dihitung sudah 1 tahun. Tapi kalau pengalaman profesional baru dihitung 3 bulan. Jadi saya ulangi. Kalau dia punya pengalaman Januari sampai Maret 2019, maka pengalaman profesionalnya adalah 3 bulan, bukan 1 tahun. Nah, yang dimaksud di sini, di tahap seleksi ini adalah pengalaman profesional. Pengalaman profesionalnya. Makanya kita sarankan jangan usah banyak-banyak. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup hitung sesuai dengan karakteristik di pasaran. Misalkan kalau konsultan ISO misalkan 3 tahun 4 tahun untuk project manager itu ya cukup lah, karena kita hitungnya kan biasanya namanya jasa konsultansi ya, yang kita nilai di sini adalah referensi, surat referensi. Jadi bagian nomor 3 ini menjadi kalau di file Apindo itu biasanya cenderung paling besar filenya karena isinya adalah daftar referensi pekerjaan si konsultan tersebut. Jadi jasa konsultan ini kuncinya di referensi. Ada 100 surat referensi, itulah yang dinilai satu persatu dan biasanya satuannya adalah bulan satuannya. Nah, kalau 3 tahun, 3 kali 12, 36 bulan. Ya, itu sudah cukup banyak. Kalau yang non konstruksi itu cukup banyak. Karena paket-paket non konstruksi, misalnya bikin aplikasi gitu, jarang yang masa kontraknya itu 8 bulan, 9 bulan, 12 bulan, jarang. Biasanya cuma 3 bulan, 5 bulan, bahkan seringnya 2 bulan, 1 bulan. Jadi kalau untuk non konstruksi, kita harus lihat ketersediaan di pasar. Kalau aplikasi ya biasanya orang bikin aplikasi itu cuma 3 bulan sampai 5 bulan rata-rata. Kalau gede-gede paling mentok 8 bulan lah. Jarang 12 bulan. Beda nanti kalau video yang lain yang konstruksi, yang jasa konsultan untuk konstruksi ketika kontrak perencana, masa kontraknya bahkan bisa tahun jamak malah bisa-bisa. Tapi rata-rata biasanya 12 bulan. Itu beda. Lebih mudah mencapai pengalaman profesionalnya. Tapi kalau yang non konstruksi itu untuk mencapai 3 tahun saja pengalaman profesional yang real itu sangat berat. Ya, sangat berat. Jangan sampai kita terlalu idealis, terlalu tinggi, malah nggak ada yang lulus.
ya, tidak ada yang lulus atau kita luluskan, bahaya itu. Oke, jadi seperti itu kalau jasa konsultansi ya. Kemudian kita lanjut sedikit ke bawah. Jadi ini yang dievaluasi. Kemudian berikutnya tidak jauh berbeda. Kita juga sama dengan video sebelumnya, kita menanyakan apakah sudah dilengkapi dengan formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan. Hanya mengingatkan. Ya, kita tanya lagi nih, apakah sudah punya data dukung HPS. Sekali lagi, Pokja bukan dalam rangka meminta berkasnya, tapi bertanya saja, bertanya. Karena ini konsep template ini adalah gabungan review persiapan pengadaan dan review persiapan pemilihan. Lagi, konsep template ini adalah gabungan dari persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Yang seharusnya ini dilakukan PPK sendiri. Oke, kita lanjut. Ini sama, kurang lebih sama. Ini pertanyaan tentang waktu, ya, dihitung benar. Dan ini adalah jenis kontraknya, ya, bentuk kontrak, kemudian metode seleksinya, metode pengambilan seksi dan cepat, seperti itu ya. Metode kualifikasi, prakualifikasi pasca. Kalau badan usaha pasti prakualifikasi, ya, sejauh ini. Kemudian persyaratan kualifikasi. Nah, ini hati-hati, kualifikasi administrasi ini, kualifikasi teknis pastikan menggunakan regulasi yang ada. Nah, SKN mesti dipersyaratkan. Karena di SKN ya di usaha jasa konsultan tidak membedakan kecil non kecil, tidak ada kecil non kecil, jadi harus ada SKN ini ya gitu. Dan ini bisa Anda pilih kualitas dan biaya, kualitas keuangan biaya ternyata. Kalau saya lebih suka kualitas dan biaya sekalian. Jadi masing-masing ini ada kelebihan kelemahan masing-masing, nanti kita bisa cek lagi. Nah, ini terakhir bobot. Kalau ini saya contohnya 10, 30, 60. Di sini ada saya sampaikan range-nya ya. Kalau bobot pengalaman itu 10 sampai 20, bobot proposal 30 sampai 40, bobot kualifikasi tenaga ahli 50 sampai 70. Oke, saya kira seperti itu kawan-kawan semuanya. Semoga ini bisa, template ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Sekali lagi Anda bisa amati, tiru, modifikasi ya. Pesan terakhir, kita tetap pesannya adalah, pertama pesannya adalah beli buku saya ya, untuk menambah referensi kerja Anda ya, menambah referensi, kita bisa sharing. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya di kartu nama ini ya. Nah, kemudian untuk para ahli pengadaan, saya mengajak Anda juga membuat konten-konten seperti ini supaya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terakhir, apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.